Halo sahabat-sahabat dimanapun berada. Sahabat-sahabatku, beberapa hari yang lalu saya menyajikan video membahas khusus tentang ayat Matius 28 ayat 19 yang berisi tentang perintah Yesus untuk membaptis orang. Ya, di video itu sudah saya buktikan bahwa perintah atau perkataan Yesus yang benar adalah baptislah mereka dalam namaku. Ya, bagi teman-teman yang belum menyimak video itu, silakan disimak ya. Jadi baptisan yang benar itu dalam nama Yesus. Dan itu dibuktikan oleh para pengikut Kristus. Sahabat-sahabat bisa baca di Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul melanjutkan ajaran Yesus, mereka membaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan tidak ada para rasul membaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tidak ada ya. Silakan simak video itu. Nah, kemudian sahabat-sahabat, menyikapi video itu ada beberapa teman yang juga menanyakan, apakah ada lagi ayat-ayat Alkitab yang lain yang juga sudah dipalsukan? Saya katakan dengan tegas, ada sahabatku ya. Di beberapa video yang terdahulu saya juga sudah pernah menyampaikan ayat-ayat yang dipalsukan. Nah, salah satu ayat yang ceto welo-welo, jelas terang benderang dipalsukan juga adalah ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 ya. Jadi surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Oh ya, sebelum saya lanjutkan sahabat-sahabat. Jadi para guru-guru pengajar Trinitas, ya, pastor-pastor atau pendeta-pendeta penggagas pengajar Trinitas, selama ini, ya, selama sejak sekitar tahun 2002, saya sudah sering berdebat, bertukar pikiran, beradu argumen dengan beberapa pendeta dan juga banyak pengajar-pengajar Trinitas. Itu bukan puluhan, bukan ratusan, tapi sudah ribuan sahabat-sahabatku. Dan dari ribuan orang yang mengajarkan Trinitas, 100% saya jumpai mereka selalu melakukan pembohongan atau penipuan atau hoax kepada publik. Dan salah satu hal yang dilakukan dalam rangka menegakkan ajaran Trinitas adalah membuat ayat palsu, yaitu surat 1 Yohanes 5 ayat 7 ini. Ya, jadi saya berdebat dengan orang Trinitas itu bukan baru kemarin 1, 2, 3, 5 tahun yang lalu. Bukan sahabat-sahabat. Tapi sudah sejak sekitar tahun 2000-an. Ya, sekitar tahun 2000. Saya mulai aktif jadi penginjil. Dulu saya bergabung di gereja JKPN namanya. Jemaat Kristus Penginjilan Nusantara. Setiap hari kita berdialog, berdiskusi dengan banyak orang berbagai agama. Jadi sejak tahun itu sekitar 1998 saya sudah banyak berbicara tentang Trinitas. Dan tahun 2000 saya mulai meragukan Trinitas dan saya berdebat banyak tentang Trinitas ya. Jadi bukan sekali, dua kali, 100 kali, 500 kali, bukan, tapi sudah ribuan. Mengapa bisa ribuan? Karena dulu saya tahun 2007 saya sempat menerbitkan buku, ini bukunya. Ya. Bukunya yang edisi cetakan pertama dulu warnanya hitam, kemudian ini cetakan kesekian, ada juga yang warnanya krem ya. Salah satunya ini, menjawab doktrin Tritunggal. Nah, buku ini terbit mulai tahun 2007. Dan dulu di semua buku-buku saya selalu memberikan nomor HP ya. Tapi HP-nya yang saya berikan itu sudah nggak aktif. Dulu nomornya 08191, masih ada nih, saya tunjukkan ya. Ini di buku saya ini ya, ini buku saya. Saya kasihkan nomor HP saya dulu. Nih. Bisa dilihat ya. 08179719991. Ya, sehingga setiap orang yang membaca buku saya selalu menelpon saya. Dan dulu sejak buku ini beredar, ya, buku yang membantah doktrin Tritunggal ini, yang menjawab argumen-argumen Trinitas ini, beredar luas dan dicetak ribuan eksemplar, ya, dicetak beberapa kali. Sekali cetak itu sekitar 3000 eksemplar. Ini sudah dicetak sekitar 7 atau 8 kali. Saya sudah kurang ingat ya, tapi dicetak berkali-kali. Nah, ini cetakan kelima. Ini cetakan kelima tahun 2008. Bisa dilihat ya. 5, cetakan kelima tahun 2008. Nah, buku ini setelah beredar kemudian banyak orang yang menghubungi saya lewat telepon, lewat email, lewat SMS. Zaman itu masih ada SMS ya. Dan mengajak berdebat soal Trinitas. Sehari itu bisa kadang belasan orang, kadang puluhan orang. Ya, jadi selama bertahun-tahun ya lebih dari 1000 orang yang jelas. Nah, baik, kembali menyikapi ayat 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebenarnya juga sudah saya catat di sini, di buku ini ya. Jadi di ayat terbitan Lembaga Alkitab Indonesia 1 Yohanes 5 ayat 7 itu ayatnya ditulis dalam kurung. Di sorga, nah ini tulisannya begini ayatnya.
Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, kurung buka, di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Weh, tegas ya, ayat ini ingin mengajarkan Trinitas. Di surga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini jelas ajaran Trinitas. Nah, bagaimana jawabannya? Langsung aja saya bacakan ya, melalui yang pernah saya sampaikan di buku ini. Jadi buku ini saya terbitkan tahun 2007. Ya, jawabannya masih sama. Begini, menyikapi ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 yang adalah ayat palsu ini, memang seolah-olah ayat itu ingin menegaskan bahwa di sorga ada 3 pribadi kealahan alias Trinitas. Tetapi setelah diselidiki, ternyata ayat itu adalah ayat sisipan atau tambahan yang ditambahkan oleh oknum-oknum yang tampaknya berupaya mengajarkan doktrin Trinitas. Padahal sebenarnya pada naskah yang terpercaya, ayat tersebut tidak ada. Alinea kedua. Pakar Alkitab Romo Tom Jacobs, guru besar emeritus tafsir kitab suci Sanata Dharma Jogja, dan juga Hortensius Florimon Mandaru SSL dari Lembaga Alkitab Indonesia. Keduanya di Seminar Keilahian Yesus 28 April 2007 di Semarang sama-sama tegas menyatakan bahwa pada naskah yang lebih tua Alkitab tidak ada ayat tersebut. Lah, enggak main-main ya. Romo Tom Jacobs almarhum ya. Dia adalah guru besar emeritus lulusan Roma, dan juga Bapak Hortensius Florimon Mandaru sampai sekarang, sampai zaman now dia masih aktif di Lembaga Alkitab Indonesia. Sama-sama tegas mengatakan bahwa pada naskah Alkitab yang lebih tua ayat tersebut tidak ada. Itu sebabnya dalam Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia ini ayat tersebut ditulis dalam tanda kurung, dalam kurung ya. Karena ayat sisipan atau tambahan. Baik, saya lanjutkan. Dan selain itu juga, teolog terkenal Charles C. Ryrie dalam bukunya Teologi Dasar 1 halaman 70. Ini buku yang sering dipakai di sekolah-sekolah teologi. Tulisan Charles Ryrie ya, terbitan tahun 1991. Teologi Dasar 1, terbitan dari Yayasan Andi Yogyakarta. Saya bacakan lanjut ya. Di halaman 70 menuliskan bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 jelas bukan bagian dari teks asli kitab suci. Kemudian, teolog Dr. Herbert W. Armstrong memaparkan bahwa ayat ini ditambahkan ke Alkitab edisi Vulgata Latin ketika terjadi kontroversi panas antara Roma, Arius, ya, Arius itu salah satu Romo di Katolik dulu, dan umat Allah. Nah, kemudian dua teolog ternama lain, Edward Gibbon dan Richard Porson, dari penelitian mereka sama-sama sepakat bahwa ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 baru pertama kali dimasukkan oleh gereja ke dalam Alkitab tahun 400 Masehi. Ini tercatat di buku Secrets of Mount Sinai, James Bentley, page halaman 30-33. Nah, karena kuatnya bukti-bukti pemalsuan ayat ini, maka dalam edisi-edisi Alkitab baru bahasa Inggris, seperti misalkan The Revised Standard Version, The New Revised Standard Version, The New American Standard Bible, The New English Bible, The Phillips Modern English Bible, dan lain-lainnya, para sarjana Alkitab meniadakan ayat itu dalam terjemahan mereka. Ya, oke sahabat-sahabat, jadi demikian jawaban saya tentang ayat palsu 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebagai tambahan, silakan simak juga video berikut ini yang juga membongkar kepalsuan ayat 1 Yohanes 5 ayat 7. Shalom. No problem if we have 1 John 5:7, which explicitly defines the Trinity. Give us the verse, and then should it be in or should it be out? 1 John 5:7 that's found in the King James Bible says that there are 3 witnesses in heaven, the Father, the Word, and the Spirit, and these 3 are one. This is a verse that was added to the Bible in 1522 when Erasmus, who was the first publisher of any Greek New Testament, got pressure from the church to add this Trinitarian statement because it had been found in some Latin manuscripts.
And so there was some scribe by the name of Roy working in 1520 at Oxford, and he writes out this whole Greek New Testament. It somehow gets into Erasmus's hands, and Erasmus never made the promise that he'd put it in if he found such a manuscript, but he basically said the reverse. I didn't put it in because I didn't find any manuscript. So he finds this manuscript. I'm sure somebody brought it to his door, and he writes in that Greek text, and he actually changed the text from what Roy had written, because Roy didn't know Greek very well. He translated the Latin into Greek, and Erasmus had to make the fixes. But it's not found in our ancient manuscripts. It's found in 4 16th century manuscripts and 4 manuscripts in the 12th century or later in the marginal note with a 16th or 17th century hand. That's a passage that I'd have to say, this is not authentic. And the ancient church never even thought about it being authentic. Ehrman talks about this passage as if there's no way we could have ever come up with the doctrine of the Trinity without this, and therefore the Trinity is not true. But he knows what the church councils believed. He knows about the Council of Constantinople in 381 and the Council of Nicaea and all the rest of these, the Chalcedonian Creed in 451 that clearly affirmed the Trinity without having this verse even in existence. And if it had been in existence, they would have put that at the top of the stack. You bet they would. Yeah. Okay. So they were able to determine the Trinity. So for without that 1,500 passage. years, you stack up all the documents and the copies that you had, and there's not one copy that's got that verse in it. Not one Greek copy, right. Okay. We have it in a few late Latin Vulgate manuscripts. Yeah.